Hmm. Ya kan, itu tidak dapat disangkal. Ya, iya, kenapa? Nah, berarti suara taruhlah karena kemahakuasaannya dia masuk seperti itu. Saya Di sekarang dalam bersuara nih di telinga Bapak. Saya ada di telinga Bapak nggak? ada Mana saya di telinga Bapak? Nggak ada. Saya di sini. suara. Saya di Iya, Kalimantan. suara. Iya, suara saya. Tapi sayanya di mana? Itu ada di tempat Bapak lah. Ya Kan ini udah, ada, begitu juga. Tak ubahnya. gini Apa lagi? Pak, di dalam apa namanya? Apa? Tentang Al-Quran ini kan seharusnya ada di Lauh Mahfuz lebih dahulu. Kemudian itu Beda diberikan lagi lah. Itu kan ketetapan. Lauh nah Mahfuz itu secara ketetapan. ini kan gini kita lihat Pak, bahwa segala sesuatu itu sudah tertulis di Lauh Mahfuz. Ya. Ya kan? Udah bergeser ini. Iya, memang agak bergeser, tetapi karena kenapa Allah di sini kok jumpa langsung dengan Musa? Inilah teofani yang katakanlah tidak ada wujud, tetapi ada suara. Kalau sebuah perintah itu seharusnya itu harus lewat Lauh Mahfuz, karena Muhammad bertemu dengan Nggak ada. Kalau Lauh Mahfuz itu bicara ketetapan yang tidak catat ya, yang tidak diketahui oleh makhluk ketika berada di mana, di dimensi kehidupan ini. Tidak ada yang tahu soal itu, ketetapan itu. Kalau tahu ketetapan itu, sebentar, itu beda lagi Lauh Mahfuz itu, beda lagi. Ini bukan soal bahwa ini bukan soal bahwa ketika Musa mendengar suara dari arah pohon itu, maka itu di luar dari ketetapan, di luar dari Lauh Mahfuz. Enggak seperti itu juga. Semua firman yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala, baik itu perintah, baik itu komunikasi, baik itu suara, baik itu berupa apapun itu tercatat di Lauh Mahfuz. Salah. Apa yang tidak tercatat di Lauh Mahfuz? Tidak ada yang tahu kita. Tidak ada yang tahu. Yang tidak tercatat di Lauh Mahfuz, tidak ada yang tahu. Yang kita ketahui itu sudah tercatat. Catat itu. Semua yang kita ketahui itu sudah ada di Lauh Mahfuz. Yang tidak ada di Lauh Mahfuz apa? Kita tidak akan selesai. Itu hukumnya. Jadi standar itu tidak boleh dikotomi. Begitu. Itu hukum. Gini Pak. Ya. Saya ingin melihat bahwa apakah yang lebih dahulu diciptakan oleh Allah sebenarnya itu? Apakah tentang ciptaannya atau Lauh Mahfuz melebar lagi? Ya, melebar. Karena apa? Di sini ada sebuah seolah-olah terjadi kontradiksi ketika melihat bahwa Allah itu tidak bisa masuk ke dalam ciptaannya ya. Tapi kenapa kok suaranya bisa masuk ke situ? Jangan bilang tidak bisa. Jangan bilang tidak bisa. Ayat yang bilang kan bukan tadi tidak bisa, bukan tidak bisa. Itu kan sama seperti jangan saya membuat Bapak itu seperti makhluk kelas 2 juga. Kalau dibilang Allah tidak bisa, itu keliru. Ketika saya tanya sama Bapak, bisakah Tuhan itu menciptakan tangan saya sekarang jadi 8? Kalau bisa coba buat sekarang. Kenapa nggak bisa? Kenapa nggak ada? Tangan saya kenapa tetap 2? Berarti Tuhan Bapak nggak bisa dong buat tangan saya jadi 8. Kan begitu. Itu kalau bicara soal bisa dan nggak bisa. Jangan seperti pembicara makhluk kelas 2 lah. Saya nggak suka begitu. Kan begitu. Mana logos? Logos yang digaungkan itu nggak sesederhana itu, nggak sedangkal itu. Kalau pertanyaan seperti itu bukan pertanyaan untuk logos, itu pertanyaan untuk orang yang autis saja.